Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah dengan nikmat waktu ini, dengan nikmat umur ini, kita masih bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian teman-teman kita atau orang tua kita terdahulu. Mungkin kita masih mengingat bahwa banyak jamaah-jamaah kita dulu di sini sama-sama duduk dengan kita, sama-sama sholat satu di pertama, sama-sama kita kerja bakti, sama-sama yang lainnya. Tetapi bahwa waktu mereka sudah habis di dunia, maka mereka tidak bisa lagi seperti kita ini. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Kita masih diberikan umur panjang di dalam kebaikan ini. Maka seorang muslim hendaknya benar-benar memanfaatkan hal ini. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa 3 hal yang menjadi ciri-ciri seseorang itu menjadi hamba yang berbahagia. Idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. 3 hal yang seorang akan mendatangkan kebahagiaan pada hidupnya. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Nikmat apa saja dia syukuri dengan mengakui dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan membuktikan dengan amal perbuatannya. Kemudian wa idza btuliya sabara. Apabila diuji dia bersabar. Dalam hidup ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kami uji akan kalian dengan ketakutan, hilangnya rasa aman pada diri kalian, wal ju' rasa lapar, wa naqsin minal amwal kekurangan harta, wal anfus kehilangan jiwa, wa basyiris sabirin dan berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan ini bukan hanya ketika musibah kehilangan anggota keluarga atau kehilangan teman, tapi dalam perkara hal kehilangan harta atau yang lainnya, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku balasan pahala pada musibah ini. Wahlib li khairun minha. Gantikanlah yang lebih bagus dari ini. Boleh jadi ini hilang, boleh jadi hartanya hilang, tapi dia dapatkan pengganti yang lebih bagus. Bukan hanya pengganti harta, tapi misalnya dia mendapatkan pengganti yang lebih baik dari hal tersebut, berupa ketenangan jiwa dan lainnya. Ya. Dan saya pernah cerita dulu di sini bahwa waktu kita sekolah, guru kami orang baik. Dia senantiasa mengajari doa ketika musibah ini. Dulu ketika saya mau sekolah SMA, ketika lulus SMP ranking 1 umum, kita mau sekolah SMA, semua orang mulai sekolah. Ternyata sapinya dicuri. Kita sapi satu-satunya mau dicuri, satu-satunya sapi ini mau dijual untuk sekolah, dicuri orang. Maka teringatlah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jurni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wahlib li khairan minha. Gantikan yang lebih bagus. Ternyata setelah itu bukan hanya pengganti dengan harta, tapi dengan sebab itu
kita bisa keluar dari kampung, bisa pergi merantau ke Irian. Rencana ke Irian itu untuk cari uang. Kita merantau ke Sorong untuk cari uang. Tadi qadarullah alhamdulillah ternyata digantikan yang lebih bagus dengan bisa belajar ilmu agama. Kemudian itulah yang mendorong untuk sekolah di Jogja waktu itu. Jadi doa inilah, apapun kehilangan apapun ya doa seperti ini. Tapi yang dituntut adalah kesabaran. Apabila seorang berdoa ditimpa musibah dia bersabar. Kemudian wa idza anaba istaghfara. Apabila dia berdosa, dia segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan. Siapa pula di antara kita yang tidak pernah bersalah? Banyak kesalahan. Apabila kita melihat dalam Al-Qur'an, dalam petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang betapa banyak ucapan, perbuatan yang masih jauh dari garis-garis tuntunan agama. Maka seseorang beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Ada dosa yang terhapus karena amal soleh. Seseorang ketika dia berdosa, amal solehnya itu menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana misalnya puasa pada hari Arafah. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu kebaikan, menghapuskan dosa-dosa. Tapi ada juga dosa-dosa. Contohnya juga sedekah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'u nara. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Semakin banyak airnya, maka api yang dipadamkan semakin banyak dan dipadamkan api yang besar. Tadi sedikit ya sedikit juga yang dipadamkan. Maka ada amalan cukup menghapuskan dosa-dosa, tapi juga ada dosa yang bisa dihapus oleh amalan lain, tapi ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nanti ini alhamdulillah puasa pada hari Asyura, suila ansoni yomi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, yaitu 10 Muharram, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa pada 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan ditambah lagi dengan puasa Yaumut Tasu'a, puasa pada hari yang ke-9. Maka dianjurkan nanti pada bulan Muharram nanti tanggal 9 dan tanggal 10 seorang muslim dan muslimah untuk berpuasa. Karena amalan ini menghapus dosa-dosa. Kembali kepada pembahasan kita bahwa apabila ada amalan bisa menghapus dosa, tetapi ada juga dosa itu nanti terhapus dengan taubat kepada Allah atau dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah berlalu pembahasan masalah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang soleh. Apabila pada subuh hari telah kita belajar ilmu Al-Quran dari segi membacanya dan tafsirnya, maka pada malam hari ini kita ingin juga menjelaskan, membacakan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan penjelasan Al-Quran. Maka as-sunnatu yufassirul Quran. Hadis itu menafsirkan Al-Quran. Dari mana hal itu diambil? Lihat di dalam Al-Quran mengatakan aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah, bagaimana cara menegakkan sholat? Cara sholat itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudu anni manasikakum. Dalam beberapa ayat perintah untuk haji. Tapi bagaimana tata cara haji? Itu diambil dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan 2 perkara, lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan 2 petunjuk tersebut. Apa itu? Yaitu kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu hal yang harus kita pahami, ada kesalahan di dalam memahami sunnah.
Ketika masyarakat diungkapkan ini sunnah Nabi, langsung mereka mengatakan ini kan cuma sunnah. Kalau sunnah berarti dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu pemahaman. Ada satu dua kalau ditanya ini sunnah Nabi ini, kalau sunnah saja. Bagaimana kita kadang menjawab pertanyaan tersebut? Maka kita butuh memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi. Kalau di dalam penjelasan para ulama, sunnah hampir sama dengan hadis, yaitu segala ucapan Nabi, segala perbuatan Nabi, atau segala pengakuan Nabi. Contohnya ucapan Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang, mereka meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Di antara contoh perbuatan Nabi, sebagaimana ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadlilu lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menyela-nyela jenggotnya. Adapun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah kemenakan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memiliki istri namanya Maimunah. Maimunah ini tantenya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Maka suatu saat Khalid bin Walid memakan dog. Mungkin bapak-bapak yang sudah haji atau umrah, ini dog ini sejenis kadal gurun. Kadal gurun makan. Tapi Rasul SAW tidak memakannya. Atau ini takrir. Ini takrir artinya pengakuan Nabi SAW. Atau contohnya yang lain tentang sholat sunnah wudu. Nabi SAW tidak pernah mengerjakan. Yang mengerjakan adalah sahabat Bilal. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, ahbirni, beritahukan kepada aku, amalin yurja, amalan yang paling engkau harapkan banyak kebaikan di dalamnya dalam Islam ini. Fa inni, karena saya mendengarkan bunyi terompahmu dalam surga. Maka apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku tahur, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu. Kemudian setelah itu aku melaksanakan sholat sunnah wudu semampu saya. Rasul SAW tidak mengerjakan sholat sunnah wudu. Yang mengerjakan adalah sahabat Bilal. Tetapi ini diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kembali kepada masalah itu yang dimaksud dengan sunnah. Baik, kalau kita mengatakan sunnah Nabi, berarti segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan Nabi SAW, dan segala pengakuan Nabi SAW terhadap suatu persoalan. Jadi ada satu hal yang harus dipahami ketika ada orang mengatakan itu kan cuma sunnah. Kita katakan sunnah Nabi, ada sunnah Nabi yang wajib, ada sunnah Nabi yang sunnah. Ketika ditanya sholat 2 rakaat sebelum subuh setelah azan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh itu lebih bagus dari dunia dan isinya. Jadi kita sebenarnya ini orang-orang yang rajin sholat sunnah subuh itulah dia pemilik dunia dan isinya. Karena banyaknya pahalanya. Kita katakan ini sunnah atau wajib? Ini sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Atau sholat-sholat yang lain. Tapi kita katakan di antara petunjuk Nabi SAW adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Saya tanya, memandikan jenazah selain mujahid, darahnya para mujahidin tidak dimandikan. Itu sunnah Nabi, benar Nabi menganjurkan untuk memandikan. Tapi hukumnya wajib atau sunnah? Memandikan jenazah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Berdosa kalau ada jenazah kemudian ada kain kafan dia tidak dimandikan. Menguburkan jenazah itu sunnah Nabi, betul sunnah Nabi. Sekarang sunnah Nabi hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Menguburkan jenazah adalah sunnah Nabi.
petunjuk Nabi. Sekarang menguburkan jenazah hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Maka pasti benar hukumnya wajib. Sekarang pertanyaan berikutnya. Wukuf di Arafah itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada haji, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Bahkan menurut berita yang kita dengar, seorang kalau apabila masih punya napas, dia harus ke Arafah. Padahal itu sunnah Nabi. Kemudian pertanyaannya, wukuf di Arafah itu sunnah Nabi. Hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Pasti orang mengatakan hukumnya wajib. Maka berarti di sini kita bisa mengetahui ketika seorang mengatakan ini sunnah Nabi, maka ini ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ini penting untuk dipahami masalah ini sehingga tidak salah paham kita memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting sekali pemahaman ini. Ya, banyak hal yang harus kita. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Misalnya diantaranya sunnah Nabi SAW adalah kain itu di atas mata kaki. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Atau memanjangkan jenggot misalnya, itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Nah, ini satu perkara yang harus benar-benar diperhatikan dalam pembahasan masalah hadis. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita sudah sampai hadis yang ke-15 dalam kitab ini. Disebutkan dalam hadis yang ke-15, Wan Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau umurnya sangat panjang, sampai 100 tahun. Bahkan memiliki banyak anak dan memiliki banyak cucu. Anas bin Malik. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardin falatin. Allah lebih gembira dengan tobatnya seseorang di antara kalian yang jatuh dari ontanya dan dia tersesat di padang pasir yang sangat luas. Muttafaqun alaih. Atau dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Allahu asyaddu farhan. Allah sangat lebih gembira bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi, dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Min ahadikum, dan daripada di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falatin famfalatin minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian ketika dia berada di ontanya, kemudian ontanya tersebut lari darinya, padahal di onta tersebut ada makanan dan ada minumannya. Fa'ayisa minha, kemudian dia putus asa. Sudah berada di padang pasir yang luas, ontanya sudah lari membawa makanan dan minumannya. Fa'ata sajaratan fattaja'a bi dhilliha wa qad ayisa min rahalatihi. Maka dia sudah putus asa, kemudian dia cari pohon, dia bersandar dalam keadaan putus asa menunggu kematiannya. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang juga. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan bersandar di pohon dalam keadaan putus asa menunggu kematian, idza huwa biha qaimatan indahu, tiba-tiba onta yang mana membawa makanan dan minumannya tiba-tiba ada di dekatnya. Ketika tadi sudah lari, dia cari-cari tidak ketemu, kemudian dia bersandar di pohon, sudah tunggu mati, sudah tidak ada, sudah kehidupan. Tiba-tiba dia buka matanya, ternyata onta dan seluruh makanan dan minumannya
itu ada di dekatnya. Fa'ahadha bihitomiha summa qala min syiddati maka dia memegang daripada talinya, kemudian dia mengatakan karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba dan aku adalah Tuhan. Atau min syiddatil farhi. Dia salah karena sangat gembiranya. Perhatikan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini dalam bab tobat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat. Ketika tadi di hadis yang pertama Abu Hamzah Anas bin Malik bahwa Allah lebih senang menerima tobatnya seorang hamba melebihi kegembiraannya seorang di antara kalian menemukan kembali ontanya yang hilang di tengah-tengah gurun Sahara. Ini satu kita bayangkan ketika di tengah-tengah gurun hilang daripada onta tersebut, sudah tidak ada kehidupan, kemudian dia bersandar, tiba-tiba ontanya sudah ada dekatnya dengan makanan dan minumannya. Saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hamba, aku adalah Rabb, karena saking gembiranya. Maka Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba. Maka ini juga suatu motivasi bagi kita bahwa senantiasa bertobat. Selagi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menghalangi dirimu dengan tobat. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis lain, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatubal musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dia membentangkan tangannya pada siang hari, liyatuba musii'u al-laili, untuk menerima tobatnya orang-orang yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Tawwab, Al-Ghafur, menerima taubat seorang hamba. Bagaimanapun kondisinya, maka diterima taubatnya. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubat dari hambanya sampai matahari terbit dari barat. Maka tidak ada yang menghalangi dirimu dengan taubat. Ada orang mengatakan, saya banyak dosa. Kita katakan, Allah Maha penerima taubat. Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi seseorang yang sudah merasa hampir mati, sudah putus asa, kemudian tiba-tiba makanan dan minuman ada di dekatnya. Dan tentang masalah taubat ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa seorang hamba dia bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Maka alhamdulillah, ini suatu hal yang menggembirakan bagi kita semua. Maka jangan pula kita menutup pintu taubat dari seorang. Kayaknya tidak taubat sudah itu. Kayaknya sudah itu. Tertutup sudah hatinya. Tidak ada begitu. Tidak boleh kita mengatakan seseorang, kalau tertutup hatimu sudah dan lain sebagainya. Tidak. Kita maha mengetahui. Siapa tahu nanti dia malah menjadi orang yang bertobat, kemudian dia jauh lebih bagus dari kita. Karena tobatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap kita memberikan nasihat bahwa tobatnya, jangan sampai kamu mati dalam keadaan belum bertobat, maka berbahaya. Kalau menyelamatkan kamu dari api dunia, ya paling kalau api dunia ya paling badanmu aja yang ada sedikit, tapi itu hanya di dunia. Tapi jika engkau masuk dalam tidak bertobat, kemudian masuk ke dalam api neraka, itu jauh lebih besar lagi akibat dari ketidaktobatmu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa bahwa jangan larut dalam dosa. Jangan putus asa dengan apa yang kau lakukan. Apabila kalian bertobat, Allah akan senantiasa menerima tobat seorang hamba. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-19 dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan an Zir ibnu Hubais. Zir ibnu Hubais salah seorang tabi'in, qala ataitu Safwan ibnu Asal radhiyallahu anhu. Aku mendatangi Safwan ibnu Asal. Ini salah seorang sahabat. Ini juga suatu keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW. Kita bisa mengenal banyak nama sahabat. Mungkin bagi kita mendengar nama Safwan ibni Azal radhiyallahu an, kita mungkin siapa Safwan ibni Azal radhiyallahu anhu? Karena ini sahabat ridwanullahi alaihi. As'aluhu an masri ala hukmain. Ini Zir ibnu Hubais datang bertanya kepada sahabat Nabi SAW an masri anil hukmain, tentang mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Dalam istilah ini, dalam ilmu fikih nanti ada mengusap kaos kaki, yaitu misalnya seseorang mau perjalanan jauh, dia memakai sepatu, apabila sebelumnya dia berwudu dulu dengan bagus, kemudian dia pakai kaos kakinya atau pakai sepatunya, maka boleh dia ketika mungkin dia hanya buang angin atau buang air kecil, maka boleh dia tidak perlu membuka kaos kakinya atau sepatunya. Maka ketika dia buang angin atau dia buang air kecil, dia bersihkan najisnya, kemudian dia berwudu, adapun kaos kakinya atau sepatunya cukup dia usap aja di atasnya. Mungkin ini kita tidak dapati, tetapi di waktu itu ketika perjalanan sangat jauh, sangat susah bagi seorang untuk membuka sepatunya atau membuka kaos kakinya. Atau ini boleh jadi berlaku untuk para tentara. Nah, ini juga bisa. Kalau misalnya tentara atau polisi sedang bertugas, nah ketika dia memakai kaos kakinya, sepatunya, karena dilepas ini sangat susah, atau para mujahid misalnya, nah dia berwudu dulu, kemudian dia pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang ini, maka ketika datang waktu sholat, ketika tadi dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia berwudu, maka tidak perlu membuka sepatunya. Cukup dia setelah dia berwudu kepalanya, cukup ada air diusap saja di kaos kakinya atau di sepatunya. Itulah yang dimaksud dengan mashu alal khuffain. Itu berlaku selama 3 hari 3 malam. Ini kayaknya cocok untuk para bapak-bapak tentara yang lagi tugas seperti itu. Ketika buka sepatu sangat menyusahkan bagi dirinya. Kemudian qultu ma ja'a bika Zirrun, wahai Zirrun, kenapa kamu datang menemuiku? Kemudian fakultu ibtigo'an ilmi. Apa kata tabi'in itu? Ibtigo'an ilmi. Saya datang untuk menuntut ilmu. Saya datang karena ilmu yang saya mau pelajari. Maka apa kata Safwan ibnu Azal? Innal malaikata tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridho bima yatlu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan daripada sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia tuntut. Inilah bagi penuntut ilmu bagaimana mereka dihormati di kalangan para malaikat. Padahal kita tahu malaikat adalah makhluk yang mulia. Malaikat makhluk yang la ya'sunallaha. Malaikat yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat li tad'u ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia tuntut. Ini diantara keutamaan penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama itu Allah
Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat agar menghormati para penuntut ilmu. Dan alhamdulillah Bapak semua juga ini termasuk penuntut ilmu. Bapak luangkan waktu antara maghrib dan isya, dan rata-rata saya lihat sama semuanya luangkan waktu maghrib dan isya untuk menuntut ilmu. Kalaulah bapak kita mungkin tidak di pesantren, kalau memang anak-anaknya sudah di pesantren, bapaknya tidak kalah juga, sehingga ada motivasi. Nak, kamu di sana belajar, bapak juga di sini nak, sambil mencari rezeki untuk kamu, saya juga menuntut ilmu. Karena malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu agama. Maka bapak juga penuntut ilmu agama. Sebagaimana para sahabat dulu, di samping mereka bekerja sebagai petani atau pedagang, mereka datang ke Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini keutamaan besar bagi penuntut ilmu. Maka bergembiralah juga apabila anak-anaknya bisa seperti itu. Kalaupun tidak ada kata terlambat, cucu-cucunya apanya. Dan bergembiralah orang-orang yang mendukung jalur ilmu ini. Ilmu ini butuh didukung, Pak. Dukunglah ilmu agama ini agar ilmu agama ini bisa berkembang. Dukung dengan apa saja, dengan apa yang kita mampu. Hadirnya kita di majelis ilmu itu juga merupakan suatu dukungan besar bagi ilmu itu sendiri. Kemudian inni qad hakka fi sadri masu alal hubban badal goid wal bawil wa kuntum imru'an min ashabin nabi wa kuntum imru'an min ashabin. Apa kata Sirin ini? Apakah itu benar? Saya kayaknya rasa ragu dalam hakka fi sadri. Ada ragu dalam diriku ketika saya buang air kecil atau setelah buang air besar untuk hanya sekedar mengusap sepatu. Ini kata ini ada keraguan dalam dirinya. Kayaknya kalau habis buang air kecil atau air kentut atau buang air besar, kalau hanya tidak membuka sepatu untuk berwudu, kayaknya saya ragu-ragu ya. Maka dia datang bertanya. Maka apa kata? Kemudian dia mengatakan, saya tahu kunta imru'an min ashabin nabi. Saya tahu kamu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga Zirun, dia tahu betul di mana dia bertanya, karena dia tahu bahwa Sofwan ibnu Asal radhiyallahu an sahabat Nabi. Maka dia menanyakan perkara yang haka fi sadri. Ada kayak rasa ragu dalam dirinya. Dan itulah kita juga apabila ada sesuatu yang ragu, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Jangan sampai keraguan itu terus ada dalam jiwa. Tanyakan. Insya Allah dalam masalah agama ini pasti ada yang tahu. Cuma terlepas apakah yang kita tanya tahu apa tidak. Tapi pasti seluruh persoalan agama ada jawaban yang diketahui oleh para ulama. Kemudian faji'tu as'aluka, karena engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru bidzalika syai'an? Wahai Sofwan ibnu Asal radhiyallahu anhu, apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah mengusap kedua sepatu, mengusap kedua kaos kaki? Qala na'am, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafiraini alla nansiha khifafana salasa ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar atau kami sedang musafir, kami boleh tidak membuka daripada khuf kami, sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam kecuali janabah. Jadi satu hal yang harus dipahami ini, dalam masalah mengusap khuf ini yang mewajibkan untuk membuka sepatu adalah apabila kalau janabah. Apakah janabah mimpi basah atau melakukan hubungan suami istri. Tapi jika tidak, boleh seorang tidak cukup mengusap daripada sepatunya. Ini kita perjelas masalah hukum ini. Jadi kasusnya saya perjelas ini karena misalnya begini, kita mau dalam
perjalanan kita naik pesawat misalnya. Kita berangkatnya di sini, berangkatnya duhur. Setelah sholat duhur kita berangkat. Kemudian biasanya kita mungkin pakai sepatu. Kita pakai sepatu, tapi sebelum pakai sepatu kita berwudu dulu. Kita berwudu dulu pakai sepatu. Kemudian mungkin di pesawat, mungkin kita buang angin, maka otomatis wudu kita batal. Tetapi misalnya sampai di Bandara Balikpapan atau di mana sampai asar, taruh misalnya sampai di Surabaya asar, kita mau sholat misalnya, maka dalam kondisi ini karena lagi musafir, maka boleh, karena tadi kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, boleh ketika kita berwudu itu tidak perlu membuka kaos kaki atau tidak perlu membuka kaos kaki misalnya. Maka cukup kita berwudu sebagaimana wudu, kemudian ketika kaos kakinya atau sepatunya ambil air, cukup aja diusap di atasnya. Dan ini boleh 3 hari 3 malam. Itu yang dimasuk masuk al-khuffain. Kecuali kalau janabah misalnya kok dia mimpi basah misalnya. Ini mimpi basah sering, apalagi orang masih bujang, kadang mimpi, atau orang lama baru bertemu dengan istrinya, boleh jadi juga kadang mimpi basah seperti itu. Ini wajib untuk mandi. Atau terlalu dingin, kadang kalau terlalu dingin juga kadang ada yang keluar, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk membuka sepatunya dan mengusap, berwudu sebagaimana wudu biasa. Tapi Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah mengusap atas kaos kaki atau sepatu ini ada pertanyaan, biar lebih jelas masalah ini, jelas persoalannya. Mungkin kalau kita di daerah sini jarang, tapi sebenarnya ini juga berlaku. Boleh juga kalau kita tinggal di sini, misalnya karena kita pakai kaos kaki, apalagi pakai kaos kaki, boleh orang berwudu sudah. Yang penting sebelum dia pakai kaos kakinya dia berwudu dulu. Mungkin sehingga di mana ya dia berwudu saja. Apabila dia tidak batal boleh langsung sholat. Kalau dia batal berwudu tidak perlu dibuka kaos kakinya, tinggal diusap di atasnya, maka itu pun sah. Ini adalah syariat yang ada dalam agama kita, dan ini merupakan keringanan bagi seseorang. Al-mashu alal khuffain. Bahkan ini dimasukkan dalam perkara akidah. Jadi masalah fikih tapi dimasukkan dalam akidah. Karena adanya orang-orang Syiah yang tidak menerima fikih ini. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, hendaknya orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah bersyukur. Karena kalau dia melihat di sampingnya sudah hilang banyak, maka bersyukurlah, gunakanlah untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, jadilah orang apabila diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar, berdosa beristighfar. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada taubat hambanya. Lebih senang daripada orang yang sudah putus asa karena hilang segala makanan dan minumannya, kemudian maka ontanya datang di dekatnya membawa makanan dan minuman. Allah lebih senang dari orang hamba seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwasanya para malaikat menghormati para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Maka jadilah para penuntut ilmu, bahwa kita manfaatkan waktu-waktu kita ini, maghrib dan isya dan lainnya, untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Dan ini hanya akan berlaku bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak-anak kita. Ketika bapak-bapaknya rajin menuntut ilmu, cepat atau lambat itu akan pengaruh kepada anak-anaknya. Saya pribadi rasakan itu, Pak. Walaupun tidak ini, kitab-kitab saya di rumah, apa kata anak saya, Pak? Nanti saya mau baca semua ini, Pak. Ya, walaupun kitabnya hanya sekedar ini, dipajang,
buku-buku itu bahasa Arab. Apa katanya? Karena dia sering lihat bapaknya mungkin baca-baca. Abah, kalau saya besar saya mau baca semua ini. Itu pengaruh bagi anak-anak kita insya Allah. Nah, ini yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga taubat-taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.